Halo guys, nama saya Jason Lee dari UITM Cawan Sapa Fakulti Perekonomian. So, seperti kita semua tahu sebagai rakyat Malaysia, kita tahu bahwa kita mempunyai rukun negara, yaitu 5 rukun negara. Dan mungkin ada banyak yang tidak menghayati rukun negara tersebut atau mungkin melupakan perkara itu. Jadi saya di sini akan memberitahu rukun negara kita. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. So, seperti kita tahu, rakyat Malaysia mematuhi dan mengikuti rukun negara itu, dan disebabkan itu negara kita berada dalam keadaan yang aman dan tidak kucar-kacir. Jadi saya akan memberi penerangan tentang setiap rukun negara tersebut. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kita dalam rakyat Malaysia ini, kita mempunyai berbagai kaum agama seperti Kristian, Muslim, dan sebagainya. Jadi ajaran agama itu adalah sangat penting untuk kita semua, sebab kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, jadi makanya kita tidak mempercayai ajaran agama kita masing-masing. Jadi jika kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kita akan membuat perkara yang negatif dan tidak bagus. Dan ini boleh menyebabkan keadaan negara menjadi kucar-kacir, di mana rakyat akan serang akan satu sama lain. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Seperti kita semua tahu, negara kita merupakan sistem demokrasi. So, raja yang di-Pertuan Agong adalah yang tertinggi jawatan di Malaysia. Jadi kita sebagai rakyat, kita perlulah setia kepada raja kita dan ahli-ahli parlimen kita. Okay? So kenapa? Sebab raja itu merupakan tonggak negara kita, yang dimana semua negara akan melihat Malaysia dari itu. So jika kita tidak setia sama raja dan negara kita, maka disitulah ketidakpercayaan, dan saling memfitnah, serang raja kita dan sebagainya. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Kita sebagai rakyat perlu tahu bahwa perlembagaan ini diciptakan supaya hak-hak dan keistimewaan setiap rakyat dijaga. Dan dengan ini kita semua perlulah tahu bahwa kita perlu menghargai, mematuhi, mengikuti, dan paling penting sekali mengerti sejarah di sebalik perlembagaan ini diciptakan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Di mana-mana negara pun ada undang-undang yang diciptakan oleh kerajaan, yang dimana setiap rakyat harus mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sebab peraturan itu bukan sesuka hati diciptakan, tetapi ia diciptakan untuk memastikan rakyat mematuhi peraturan tersebut, supaya negara ini akan sentiasa kekal sebagai negara yang aman, di mana rakyat tidak melanggar peraturan dan sebagainya. Yang terakhir, yaitu kesopanan dan kesusilaan. Di setiap diri kita mempunyai akhlak moral yang kita perlu mengamalkannya. Contohnya, sopan dengan orang lain, sopan dengan orang yang besar dari kita, dan maybe sopan semasa bercakap. Jadi di luar dari itu seperti banyaklah macam tidak mencuri, tidak bercakap bohong dan sebagainya. Ini adalah tindakan moral yang paling basic sekali yang kita perlu ada dalam diri kita. So jika kita tidak mengamalkan moral itu dalam diri kita, maka tidak mustahil kita dipandang rendah sama orang lain dan dilabelkan sebagai orang yang tidak berakhlak. Oke, sekian itu saja dari saya tentang penjelasan rukun negara. Jadi konklusinya, rukun negara adalah sangat penting kepada kita semua, dan kita perlulah menghayati rukun negara kita dengan sepenuh hati. Janganlah merasa rukun negara itu adalah sesuatu yang berlebihan, tetapi ialah adalah satu panduan untuk setiap rakyat Malaysia untuk mematuhi supaya negara kita akan sentiasa menjadi yang terbaik dan aman sekali. Itu saja dari saya. Terima kasih.